Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk mengadukan nasib mereka tentang kejelasan diangkat menjadi pegawai negeri. Puluhan warga masyarakat Kecamatan Woha, Kabupaten Bima menggelar aksi menanam pisang di jalan raya karena kesal jalan provinsi yang melewati wilayah mereka tidak kunjung diperbaiki pihak terkait. Pembatasan impor buah dari luar negeri pasca mewabahnya virus corona mulai berdampak terhadap harga buah impor yang melambung tinggi hingga 50% dari harga normal. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk mengadukan nasib mereka tentang kejelasan diangkat menjadi pegawai negeri. Sebelumnya sebanyak 444 orang pegawai P3K dinyatakan lolos seleksi dan dijanjikan akan diangkat menjadi PNS pada tahun 2019, namun tak kunjung terrealisasi. Ratusan tenaga P3K mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah Kamis siang mendatangi kantor DPRD setempat untuk mengadukan kejelasan nasib mereka. Kehadiran ratusan pegawai honorer berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk meminta pihak Dewan Penjembatani Regulasi tentang pengangkatan mereka menjadi pegawai daerah. Sebelumnya, sebanyak 444 orang tenaga P3K dinyatakan lolos seleksi dan dijanjikan akan diangkat pada tahun 2019, namun hingga awal tahun ini belum ada realisasi dari pemerintah. Para tenaga P3K juga menyatakan telah melakukan pemberkasan, namun hingga saat ini pemerintah pusat belum mengeluarkan keputusan soal pengangkatan tenaga P3K tersebut. Dana dari negara juga buat kami sudah ada, tetapi yang menjadi persoalan kenapa kami digantung sampai saat ini. Menanggapi hal itu, pemerintah daerah menyatakan siap untuk membayar honor tenaga P3K, namun saat ini Pemda masih menunggu keputusan pemerintah pusat terkait regulasi ketetapan sejak kapan tenaga P3K tersebut mulai bertugas sebagai kekuatan hukumnya. Yang kita tunggu ini adalah keputusan tentang pengangkatan dan pemberhentian P3K. Karena ini harus ada sinkronisasi dan harmonisasi dari seluruh aturan kepegawaian yang ada dari pusat sampai daerah. Dalam pertemuan tersebut, para tenaga P3K ini berharap pemerintah pusat segera mengeluarkan keputusan pengangkatan P3K agar nasib mereka jelas dan tidak digantung seperti saat ini. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan. Ratusan mahasiswa di Kota Mataram menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law agar segera dibatalkan. Selain dikhawatirkan akan berdampak pada kebijakan sistem pendidikan yang akan berubah atau kebijakan cipta kerja yang membuat kesepakatan lapangan kerja lokal kalah bersaing dengan tenaga kerja asing. Ratusan mahasiswa sejumlah kampus di Kota Mataram yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menolak rancangan Undang-Undang RUU Omnibus Law. Kehadiran puluhan massa aksi untuk menyampaikan aspirasi mereka merespon RUU yang saat ini tengah digodok oleh legislatif karena dinilai masih banyak menuai pro kontra di tengah masyarakat. Massa menuntut rancangan Undang-Undang Omnibus Law dibatalkan, termasuk di dalamnya tentang penolakan penerapan kebijakan kampus merdeka atau merdeka belajar yang masih membingungkan dan dikhawatirkan akan merubah sistem pendidikan yang ada. Tak hanya itu, para mahasiswa juga mengangkat soal RUU Cipta Kerja yang dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat karena persaingan antara SDM lokal dan asing. Terkait tuntutan mereka, massa mendesak pihak legislatif untuk menandatangani kesepakatan menolak RUU Omnibus Law dan menyampaikan aspirasi mereka ke pusat. Hari ini kami dari Aliansi Rakyat NTB Menggugat ada beberapa 5 poin tuntutan yang saya kira sudah jelas kami bahas tentang pertama kami secara tegas untuk bagaimana kemudian menolak rancangan Undang-Undang Omnibus Law. Kemudian kita juga menolak bagaimana kemudian kebijakan kampus merdeka.
Terkait tuntutan para pengunjuk rasa, pihak legislatif sendiri menyatakan persetujuannya kalau RUU tersebut harus ditinjau ulang untuk menyempurnakan poin-poin yang tertuang untuk dibahas kembali agar bisa menjadi undang-undang yang disepakati bersama. Komisi 1 ya melakukan pengkajian dan menganalisa terkait dengan narasi rancangan undang-undang ini. Memang itu akan memunculkan polemik di seluruh tingkatan masyarakat. Apakah itu di kabupaten, provinsi, Indonesia? Nah itu yang mesti disikapi oleh kami selaku DPRD Provinsi mewakili representasi masyarakat Nusa Tenggara Barat yang akan kami sampaikan, akan kami lanjutkan ke DPRD. Aksi mahasiswa menuntut dibatalkannya Undang-Undang Omnibus Law mereda saat perwakilan pihak legislatif bersedia menandatangani poin tuntutan mereka untuk menjadi bahan pertimbangan dan akan disampaikan ke pemerintah pusat. Dari Kota Mataram, Emi Kusuma, Tim Liputan melaporkan. Baik, sebagai informasi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur terus melakukan upaya normalisasi sungai di wilayah banjir bandang di Dusun Melimpo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambalia. Guna memaksimalkan pengerukan dan juga mengoptimalkan saluran agar tetap terjaga, pihak terkait berencana membuat talut di pinggir sungai dengan estimasi biaya sekitar 1 miliar rupiah. Sampai saat ini, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Timur terus melakukan normalisasi berupa pengerukan sedimentasi sungai di wilayah banjir bandang di Dusun Melimpo, Desa Obel-Obel, Kecamatan Sambalia. Menurut pihak BPBD, normalisasi tidak cukup dengan pengerukan sedimentasi, namun BPBD menargetkan akan membangun talut di sepanjang bibiran sungai sepanjang 800 meter sebagai penghalang air meluber ke permukiman warga. Untuk pembangunan talut di sepanjang sungai di wilayah banjir bandang tersebut, pihak terkait membutuhkan anggaran sekitar 1 miliar rupiah dalam upaya normalisasi aliran sungai. Tidak hanya normalisasi sungai, dalam waktu dekat ini juga pihak BPBD bersama sejumlah OPD terkait akan segera memperbaiki saluran pipa air dan jalan desa yang rusak akibat tergerus air banjir bandang beberapa waktu lalu. Perlu kita beronjong dia supaya kalaupun dihantam dengan air yang cukup keras itu tidak akan dibawa lagi. Perkiraan kalau dengan beronjong itu bisa normalisasi sekitar 1 miliar. Untuk penanganan jalan dan pipa rusak, di Dusun Melimpo saat ini petugas sedang melakukan pendataan di lapangan dan selanjutnya rancangan anggaran pembiayaan secepatnya akan diajukan ke pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur. Dari Kabupaten Lombok Timur, Muhtadun, Tim Liputan melaporkan. Puluhan warga masyarakat Kecamatan Woha, Kabupaten Bima menggelar aksi menanam pisang di jalan raya karena kesal jalan provinsi yang melewati wilayah mereka tidak kunjung diperbaiki pihak terkait. Warga mendesak pemerintah segera memperbaiki ruas jalan rusak yang selama ini menjadi jalur utama penghubung antar kecamatan oleh warga. Kesal dengan jalan di wilayah mereka tidak kunjung diperbaiki, puluhan warga masyarakat dan pemuda di Kecamatan Woha, Kabupaten Bima menggelar aksi menutup jalan dengan menanam pisang sebagai sikap protes. Aksi warga tersebut dilakukan sebagai klimaks karena tuntutan mereka agar jalan utama di desa mereka segera diperbaiki tak kunjung direspon oleh pemerintah daerah. Menurut warga, perbaikan jalur jalan tersebut harus dilakukan karena menjadi jalur utama penghubung antar desa dan kecamatan serta posisi jalan yang berada tak jauh dari ibu kota Kabupaten Bima. Selain mengganggu lalu lintas, menurut warga keberadaan jalan rusak di wilayah mereka kerap menimbulkan korban warga masyarakat pengguna jalan karena terjatuh akibat kondisi jalan yang rusak dan berlubang. Karena ini bukan pembangunan jalan, ya. Ini bentuk kepedulian warga terhadap kerusakan jalan. Butuh perhatian pemerintah. Solusinya seperti apa? Minimal perbaiki dong jalan ini. Kalaupun ini masalah tuntutan provinsi, terus bagaimana solusinya kabupaten? Kita kan maunya drainase itu harus ada di situ. Jalan diperbaiki segera. Itu aja tuntutan warga. Selain berharap akses jalan mereka segera diperbaiki, warga juga berharap infrastruktur fasilitas umum di desa mereka juga bisa mendapat prioritas untuk mendapat perhatian dari pemerintah. Dari Kabupaten Bima, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini.
Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk mengadukan nasib mereka tentang kejelasan diangkat menjadi pegawai negeri. Puluhan warga masyarakat Kecamatan Woha, Kabupaten Bima menggelar aksi menanam pisang di jalan raya karena kesal jalan provinsi yang melewati wilayah mereka tidak kunjung diperbaiki pihak terkait. Pembatasan impor buah dari luar negeri pasca mewabahnya virus corona mulai berdampak terhadap harga buah impor yang melambung tinggi hingga 50% dari harga normal. Dua orang pelaku tindak pidana narkotika diamankan Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga bersindikat mengedarkan narkotika di wilayah hukum Polres Lobar. Selain mengamankan pelaku, petugas juga menyita narkoba jenis sabu, alat hisap serta timbangan elektrik dan uang sebagai barang bukti. Dua orang pelaku masing-masing berinisial U dan MS asal Kota Mataram diamankan tim Satres Narkoba Polres Lombok Barat karena diduga berkomplot mengedarkan narkotika. Penangkapan kedua pelaku merupakan hasil pengembangan kasus dugaan kepemilikan narkotika dari hasil operasi di sebuah kafe atau tempat hiburan di kawasan Senggigi yang mengamankan U beberapa waktu lalu. Hasil interogasi petugas kepada U menyatakan bahwa dirinya berkomplot dengan MS untuk mengedarkan narkotika di sejumlah wilayah di Lombok Barat termasuk di kawasan wisata. Selain mengamankan kedua tersangka, petugas juga menyita narkotika jenis sabu seberat 21 gram, alat hisap, timbangan elektronik dan sejumlah uang sebagai barang bukti. Petugas saat ini tengah mendalami kasus dugaan keterlibatan jaringan penghuni lapas Mataram yang turut dalam sindikat peredaran narkoba yang saat ini diungkap. Dan setelah kita lakukan pengembangan kembali, ternyata dari keterangan ataupun pengakuan tersangka ini, kami memiliki dugaan yang cukup kuat bahwa sindikat peredaran narkoba yang kita sudah ungkap saat ini adalah salah satu sindikat peredaran narkoba yang berasal dari lapas di Mataram. Atas aksi nekatnya berkomplot mengedarkan narkoba, para pelaku dijerat pasal 114, 112, dan 127 Undang-Undang KUHP Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Kabupaten Lombok Barat, Awaludin, Tim Liputan melaporkan. Anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah berhasil meringkus seorang bandar narkoba jaringan antar provinsi saat berada di salah satu rumah warga di wilayah Jana Pria, Lombok Tengah. Dari tangan pelaku, aparat berhasil mengamankan barang bukti berupa narkoba jenis sabu seberat 115 gram yang rencananya akan diedarkan. Seorang bandar narkoba jaringan antar provinsi berhasil dibekuk tim Satres Narkoba Polres Lombok Tengah di salah satu rumah warga di Dusun Rungun, Desa Jana Pria, Lombok Tengah. Pelaku berinisial AH 45 tahun yang merupakan warga Desa Belekadaya, Kecamatan Praya Timur, merupakan bandar narkoba yang sudah lama menjadi DPO incaran petugas. Penangkapan terhadap pelaku dilakukan berdasarkan informasi warga masyarakat yang ditindaklanjuti aparat yang langsung melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan pelaku. Dari tangan pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti satu bungkusan besar berisi gumpalan kristal bening yang setelah dilakukan uji coba laboratorium merupakan sabu seberat 115 gram ditaksir seharga Rp120 juta. Selain barang bukti sabu, petugas juga menyita satu bungkus plastik bening kosong, alat timbang, dan rangkaian alat hisap sabu serta 2 buah handphone dan uang tunai sebesar Rp690.000 yang diduga merupakan hasil berjualan narkotika. Sudah DPO dari sebelum-sebelumnya. DPO ya? Bandar memang. Bandar. Dia dapat barang dari mana pengakuannya? Ini masih kita kembangkan. Informasi awal Lombok Timur, dari Lombok Timur sebelumnya dari Batam. Oh, artinya ini peredaran lintas daerah provinsi ya? Ya, lintas provinsi. Oh, jaringan sindikat ya? Sindikat. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan pelaku lainnya. Dan atas aksinya mengedarkan sabu, pelaku dijerat pasal 114 atau 112 KUHP tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara dan seumur hidup. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Lukmanul Hakim, Tim Liputan melaporkan.
Pembatasan impor buah dari luar negeri pasca mewabahnya virus corona mulai berdampak terhadap harga buah impor yang melambung tinggi hingga 50% dari harga normal. Terbatasnya pasukan buah impor juga dimanfaatkan para pedagang buah untuk menaikkan harga buah lokal karena tingginya permintaan. Wabah corona yang terjadi di Wuhan, China cukup berpengaruh. Mulai minimnya pasokan buah impor di pasaran karena kebijakan pembatasan impor bawang termasuk buah oleh pemerintah. Dihentikannya sementara impor buah tersebut menyebabkan harga buah impor di pasaran merangkak naik mencapai 50% dari harga normal. Berdasarkan pantauan redaksi di lapangan, sejumlah harga buah yang mengalami kenaikan signifikan seperti jeruk Sunkist biasanya dijual Rp30.000, kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram, sementara apel Fuji dari Rp35.000 kini naik menjadi Rp50.000 per kilogram. Sementara buah lokal yang naik adalah manggis yang semula dijual Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp20.000. Sementara buah naga lokal dari Rp8.000 kini dijual para pedagang seharga Rp12.000 per kilogramnya. Tak hanya berdampak pada kenaikan harga buah impor, akibat menipisnya stok buah di petani, harga buah lokal juga mulai merangkak naik dari biasanya, seperti jeruk, apel, manggis, dan semangga karena tingginya peminatan. Untuk mencukupi kebutuhan pelanggan, para pedagang saat ini hanya memanfaatkan sisa stok lama pasukan buah impor yang keberadaannya mulai langka. Sementara pasukan buah lokal kiriman dari Pulau Jawa juga mulai menipis. Banyak mas yang naik harganya. Apa aja tuh? Semangka itu. Semangka, naga itu menaik semua harganya. Sama ini naik. Ya. Ya, karena kisaran kenaikannya berapa ribu? Paling maksimal 2.000, 3.000. 2.000, 3.000. Sejak kapan kenaikan itu terjadi? Paling sekitar 4 harian. 4 harian ya. Tapi cukup terjangkau kira-kira menurut tanggapan masyarakat? Nah, tetap murah mas, karena di sana-sana lebih mahal. Kondisi kenaikan harga buah cukup dikeluhkan warga masyarakat karena harganya yang mahal dan tentunya tidak terjangkau bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah. Kalau di sini kan nggak bisa nawar, udah harga pas. Oh, harga pas. Iya. Tapi dengan harga segini cukup terjangkau nggak kira-kira? Kalau menurut ibu-ibu sih mungkin kemahalan. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara pemerintah desa membantu meningkatkan indeks pembangunan manusia guna meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakatnya dengan difasilitasi dana dari pemerintah. Salah satunya seperti pemerintah desa Dasan Boro, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur yang mengajak warga berternak lele dengan memberikan ratusan ribu bibit kepada puluhan warga masyarakat penerima manfaat dana desa tahun 2020. Guna membantu pemerintah dalam meningkatkan indeks pembangunan manusia menuju hidup yang lebih baik dan sejahtera, pemerintah desa Dasan Boro, Kecamatan Suralaga, Lombok Timur memberikan 100.000 bibit lele secara gratis kepada puluhan warga masyarakat penerima manfaat untuk dibudidaya. Puluhan warga masyarakat yang menerima manfaat program budidaya lele, yaitu warga desa yang tidak mampu namun memiliki lahan untuk membangun bak tampungan air untuk budidaya. Selain untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, pemberian bibit lele sendiri dilakukan pihak desa mengingat kawasan tersebut cocok untuk berternak lele dan juga pola pemeliharaannya yang mudah dipelajari masyarakat. Kedepannya dari hasil budidaya lele yang diprogramkan oleh Pemdes setempat, taraf hidup warga masyarakat penerima manfaat bisa membayar pajak dan iuran sekolah mereka dari keuntungan peternak lele tersebut. Sumber pelaksanaan program bersumber langsung dari dana desa tahun 2020 senilai 100 juta yang akan dialokasikan untuk membuat bak penampungan dan juga pengadaan bibit lele. Dimana kita tahu dari Bule Baper ini bicara masalah kesehatan untuk peningkatan ekonomi konsumsi masyarakat protein bagi masyarakat itu juga mendukung. Dari segi pendidikan hasilnya nanti sudah kami analisa ternyata bisa berpenghasilan masyarakat yang mengelola budidaya lele ini itu bisa hasilnya bisa membiayai pendidikan anak-anak kami yang ada di desa Dasan Boro ini. Bapak dapat berapa bibit Pak dilepas di sini? Di sini kami rata-rata dikasih 2.000. Oh 2.000 bibit. Ya, 2.000. Kalau dari pakannya gimana? Pakannya untuk pertama begini dikasih kan? Dari desa.
Jika dalam 3 bulan ke depan progres budidaya lele tersebut berjalan dengan baik, maka pihak desa menyatakan akan menambah jumlah warga masyarakat penerima manfaat agar lebih berkembang ke depannya. Dari Kabupaten Lombok Timur, Buhtadun, Tim Liputan melaporkan. Ratusan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K mendatangi kantor DPRD Kabupaten Lombok Tengah untuk mengadukan nasib mereka tentang kejelasan diangkat menjadi pegawai negeri. Puluhan warga masyarakat Kecamatan Woha, Kabupaten Bima menggelar aksi menanam pisang di jalan raya karena kesal jalan provinsi yang melewati wilayah mereka tidak kunjung diperbaiki pihak terkait. Pembatasan impor buah dari luar negeri pasca mewabahnya virus corona mulai berdampak terhadap harga buah impor yang melambung tinggi hingga 50% dari harga normal. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kantor Wilayah Lombok Barat memprediksi potensi cuaca cukup ekstrim seperti hujan lebat dan hembusan angin kencang masih akan terjadi di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Barat pada bulan Maret. Perkiraan tersebut berdasarkan pada masih terjadinya kumpulan awan menengah di atas Pulau Lombok yang menandakan periode musim hujan sedang aktif dan akan terjadi merata di sejumlah wilayah. Kemungkinan potensi cuaca ekstrim masih akan terjadi di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Barat dinyatakan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Kantor Wilayah Lombok Barat Kamis siang. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, hujan sedang hingga lebat masih akan terus mengguyur sejumlah daerah di Nusa Tenggara Barat secara merata dengan intensitas hujan diperkirakan mencapai 20 hingga 100 mm. Selain kumpulan awan yang terjadi di atas Pulau Lombok pada kisaran awan menengah, cuaca yang masih menyebabkan hujan dengan intensitas cukup tinggi juga dikarenakan kondisi suhu muka laut yang hangat dan dapat meningkatkan massa uap air secara lokal. Menurut pihak BMKG Kantor Wilayah Lombok Barat, kondisi tersebut masih memungkinkan akan terjadinya cuaca ekstrim seperti hujan sedang hingga lebat mulai awal hingga akhir bulan Maret mendatang. Sebenarnya apa yang terjadi seperti hujan lebat, kemudian angin kencang di hampir beberapa daerah atau hampir semua daerah di wilayah NTB itu memang sekarang karena kita berada pada periode musim hujan. Hanya saja karena kita beranjak dari kondisi kering. Sementara itu, untuk kawasan pinggir pantai selama seminggu ke depan diperkirakan gelombang pasang mencapai 0,5 sampai 1,5 meter, yang artinya kondisi ini masih dalam batas normal. Kendati demikian, pada pekan-pekan mendatang warga harus tetap mewaspadai cuaca ekstrim dan dampaknya seperti bencana alam, pohon tumbang, banjir bandang, dan tanah longsor. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Kemudian dari Kementerian PUPR, kemudian juga UNICEF bersama Kementerian Kesehatan menggelar acara advokasi horizontal learning tentang sanitasi lingkungan yang digelar di Kabupaten Sumbawa Barat. Kegiatan tersebut juga menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu wilayah percontohan pengelolaan sanitasi aman di Indonesia. Acara AHL yang dihadiri perwakilan UNICEF, Kementerian, perwakilan kepala daerah seluruh Indonesia, pemerintah provinsi, perwakilan DPD dan DPRI, dan juga pihak OPD terkait merupakan momentum untuk membahas tentang pentingnya gagasan sanitasi lingkungan di tengah masyarakat. Menurut pihak UNICEF, acara tersebut membahas advokasi dan pembelajaran horizontal tentang pelaksanaan program Open Division Free ODV atau buang air besar sembarangan yang saat ini menjadi salah satu fokus program utama dari UNICEF untuk penyelamatan lingkungan. Menurut data yang ada, saat ini masih ada sekitar 19 juta warga Indonesia masih buang air besar secara terbuka, terutama rumah tangga miskin yang tinggal di pedesaan dan perkotaan yang dikhawatirkan akan menimbulkan pencemaran. Di sisi lain, buruknya sanitasi akan berdampak buruk bagi anak-anak, di mana komunitas tinja yang buruk menjadi penyebab kematian anak hingga kekurangan gizi. Selain akan menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat menjadi salah satu model pelaksanaan program pengelolaan sanitasi aman di Indonesia, UNICEF juga berkomitmen mendukung program sanitasi di Indonesia, khususnya di Nusa Tenggara Barat. I'm from UNICEF in Indonesia, based in Jakarta, and today we had the pleasure of visiting Sumbawa Barat, and I had a chance this morning to participate in an advocacy and horizontal learning
where we were able to see the great progress that's been made in Sumbawa Barat to provide sanitation and open defecation-free community. Kami mengucapkan terima kasih pada UNICEF yang sudah menginisiasi kegiatan AHL di Kabupaten Sumbawa Barat. Bagaimana kita ketahui, saya pikir pertumbuhan anak, stunting segala macam sangat tergantung ditentukan oleh sanitasi lingkungan ini. Oleh karena itu, apa yang kita lakukan dalam rangka juga menjamin pertumbuhan anak, perkembangan anak di masa yang akan datang. Untuk skala nasional saat ini, ada beberapa kota kabupaten di Indonesia yang sudah mengolah sanitasi secara aman atau ODP, diantaranya Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Pringsewu Lampung, Kota Jambi, Kabupaten Pindrang Sulsel, dan terakhir adalah Kabupaten Sumbawa Barat, NTB. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Sultan Fahri, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara warga melestarikan tradisi. Ratusan seniman di Pulau Sumbawa menggelar tarian lumpur yang mengkombinasikan 4 jenis tarian khas suku Samawa yang merupakan warisan budaya tradisi leluhur warga Pulau Sumbawa di masa lalu. Selain bagian dari rangkaian pelestarian tradisi khas kesenian Pulau Sumbawa, tarian massal di lahan berlumpur tersebut menjadi salah satu cara menjaga kearifan lokal agar tidak punah tergerus modernitas. Tarian lumpur yang digelar massal ratusan penari ini merupakan khas tradisi lokal Sumbawa yang tentunya Indonesia punya. Inilah tarian lumpur yang merupakan warisan leluhur warga Pulau Sumbawa yang dahulunya merupakan ungkapan sukacita warga masyarakat menjelang musim tanam padi atau pasca panen raya yang digelar warga masyarakat setempat. Tarian lumpur sendiri mengambil lokasi di areal persawahan yang telah siap ditanami dengan konsep mengkombinasikan sedikitnya 4 tarian khas lokal warisan leluhur warga masyarakat suku Samawa yang saat ini jarang dipentaskan. 4 tarian tersebut adalah tari Karapan Kerbau, tari Kolong, tari Benteng Barinas, dan tari Iring Kebo Lumpur Seni yang kemudian digabungkan menjadi tarian kolosal berkonsep modern masa kini oleh tak kurang dari 500 orang seniman tari asal Pulau Sumbawa dari berbagai usia mulai remaja hingga dewasa. Dinamakan tari lumpur karena para penari mementaskan tarian indah dengan diiringi oleh alat musik tradisional dan serunai di areal tanah berlumpur dan bukan di atas panggung seperti pentas tarian seperti kebanyakan. Tarian yang diredukasikan dari ragam tarian khas lokal warga masyarakat Sumbawa membawa pesan moral untuk menjaga kekompakan, silaturahmi, serta tali persaudaraan yang terekam jelas dalam pementasan tarian tradisional yang digelar massal tersebut. Atraksi tarian langka yang Indonesia punya ini mendapat antusiasme warga masyarakat dan juga apresiasi para pihak, termasuk pemerintah daerah, Gubernur Nusa Tenggara Barat yang turut hadir dalam pentas tari yang diharapkan bisa menjadi salah satu agenda pariwisata ke depan. Memberikan apresiasi pada pemerintah pusat yang memastikan Festival Tariwang masuk kalender Hobi Band Nasional. Mudah-mudahan ini terus bisa kita pertahankan dan saya kira luar biasa bisa menghadirkan nanti visitor atau pengunjung yang bukan hanya
berasal dari KSB, Pulau Sumbawa, tapi di seluruh tempat di Indonesia bahkan dunia. Sekali lagi selamat buat KSB. Orang-orang KSB ini dibantu oleh isi Surakarta sudah berhasil meletakkan fondasi gerakan-gerakan yang bisa nantinya akan menjadi karakter tadi yang punya ciri khas. Tinggal nanti dipilah-pilah mana yang kira-kira yang menjadi tren KSB itu akan bisa dipilah dari gerakan tadi seperti gerakan yang bisa dipatenkan nanti. Ini kan kolosal yang sebenarnya. Jadi gerakan aslinya itu dia harus dimulai dari asli tempatnya gitu. Lumpur Pak ya? Sehingga nanti kalau dia dipindahkan tempatnya ke aula, ke panggung, itu akan gerakan itu tidak akan berubah gitu. Selain sebagai ajang untuk terus melestarikan tradisi kesenian daerah khas Sumbawa, pentas tari lumpur ratusan penari tersebut diharapkan mampu menggairahkan kreativitas para penari dan juga menyedot perhatian para wisatawan untuk berkunjung ke Pulau Sumbawa ke depannya. Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Tim Liputan melaporkan. Pulau Lombok dikenal dengan ragam destinasi yang indah dan layak untuk dikunjungi. Salah satunya gugusan pulau kecil berbentuk gili yang ada di bagian barat daya Pulau Lombok, salah satunya bernama Gili Gede. Indahnya kawasan Gili Gede dan hamparan pulau berpasir putih dan panorama pulau yang tenang menjadikan kawasan ini menjadi kawasan favorit para wisatawan. Inilah Pulau Gili Gede yang secara geografis terletak di lintang selatan bujur timur, tepatnya 500 meter dari barat Laut Lombok dengan panjang pulau sekitar 4 km atau sekitar 317 hektar. Berada di gugusan 3 gili meliputi Gili Rengit, Gili Layar, dan Gili Gede di kawasan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Untuk menuju ke kawasan ini, Anda harus menggunakan speedboat berjarak 500 mil dari Sekotong Barat sekitar 30 menit lamanya dengan membayar Rp15.000 saja, berlaku untuk umum, warga lokal maupun wisatawan asing. Sesampainya Anda di sini, Anda akan menemukan panorama eksotisme pulau yang tenang dengan ornamen kerang dan pasir putih yang menghampar dan tentunya Indonesia punya. Keindahan landscape pantai yang landai dengan deburan ombak pantai yang tenang akan membuat Anda betah dan tidak ingin beranjak. Tak hanya dibius dengan ornamen gugusan gili yang indah, di sini Anda juga bisa diving sekaligus berkeliling pulau menyusuri hutan bakau yang mengapit dan mengelilingi kawasan Gili. Bagi para traveler di kawasan ini juga disediakan ragam bungalow yang dikelola swadaya oleh masyarakat sekitar dengan harga variatif yang cocok untuk bersantai dan menginap bersama kolega dan kerabat Anda. Indahnya kawasan ini sudah tidak diragukan lagi dan dikenal luas hingga ke mancanegara dan akan membuat Anda enggan untuk pulang loh pemirsa. It's hard to describe because I don't know Lombok before the earthquake. I only know it like this. So I have heard last year there were many tourists here and especially on the beaches many people and children come to me and said the tourism isn't as good as last year, so they have problems to sell coconuts and. Kawasan Gili ini ditata secara swadaya oleh Pemda bersama warga masyarakat dan menjadi destinasi favorit para wisatawan baik lokal hingga mancanegara. Harus memberikan satu pemahaman bahwa di sini kita tetap tekankan bahwa menghormati tamu itu juga bagian dari sesuatu yang diajarkan oleh agama kita gitu ya. Kalau kita ingin tahu bagaimana hadis Nabi yang menyatakan mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifahu gitu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tamu. Jadi esensinya kita itu memuliakan tamu itu bagian dari ibadah.
Nah, jika Anda penasaran dan ingin berkunjung ke kawasan pantai yang eksotis dan tenang ini, maka destinasi Gili Gede di kawasan Sekotong ini layak Anda kunjungi, yang tentunya super Indonesia punya. Dari Kabupaten Lombok Barat, Hairul Amri, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.